Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jibril dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nama beliau itu di dalam Al-Quran khusus dibandingkan dengan malaikat lain. Jadi Jibril itu sering disebutkan dengan Jibril atau Jibrail, atau juga beliau sering juga disebutkan dalam Al-Quran dengan Ar-Ruh. Jadi makanya kenapa beliau mulia? Karena yang menurunkan Al-Quran itu adalah malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kemuliaan Jibril itu karena beliau Jibril dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Muhammad SAW itu khusus? Sehingga dalam Al-Quran diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa rafa'na laka dzikrak." Nama kamu itu selalu berdampingan dengan namaku ya Muhammad. Jadi ini disebabkan apa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kenapa malam Lailatul Qadar itu lebih dibandingkan malam yang lain? Karena pada malam Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran. Jadi ada tiga poin. Kalau kita ingin juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka jadikanlah momen bulan Ramadan ini untuk terus membaca Al-Quran. Bukan membaca saja. Jadi menelaah Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, kemudian mentadabburkan Al-Quran. Untuk apa kita baca saja kalau kita tidak tahu artinya? Untuk apa kita tahu artinya kalau kita tidak memahami apa maksudnya? Makanya kita membutuhkan kepada para ulama ya. Artinya apa? Seperti Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lain. Mereka adalah kunci pembuka. Kita tidak bisa memahami Al-Quran begitu saja. Kenapa? Karena ilmu kita yang terbatas. Makanya kita nanti membutuhkan kepada para imam-imam itu, para ulama, untuk bisa memahami Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i, gurunya juga Imam Al-Maliki, gurunya juga Imam Hanafi, juga murid Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka itu kecerdasannya luar biasa. Dan ilmunya bukan hanya di bahasa saja, tetapi di tafsir, hadis, kemudian fikih, usul fikih, bahasa dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita ingin mengetahui isi Al-Quran, paling tidak kita sudah tahu kunci untuk masuk ke dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi jangan salah memahami. Contoh kalau ada orang memahami, sedang ngapain si fulan? Sedang nonton bola. Sebagian yang tidak paham makna nonton bola, ya pikir geduk ya kalian bola apa? Bola saja dia tonton, lihat bola. Ini artinya apa? Dia salah memahami. Sebagian orang yang memahami sedang nonton bola, ini adalah kalimat ijaz. Ijaz itu apa? Kalimat yang panjang diringkaskan. Saya sedang menonton pertandingan bola. Ya. Jadi maka diringkaskan menjadi saya sedang nonton bola. Jadi bola kita nonton. Yang tidak memahami, maka dia memahaminya secara makna zahir. Dia memahami secara makna tekstual. Apa yang ada di teks itulah yang dia pahaminya. Makan nasi sama ayam. Sebagian yang memahami, berarti ayam di samping dia makan nasi sama ayam dia makan. Padahal dipahaminya apa? Makan nasi dengan ayam. Ya, menunya apa? Ayam menunya. Maka kita jangan salah paham. Makanya kita membutuhkan para ulama untuk membongkar ini semuanya. Apa maksud pada ini? Jadi otak kita ini tidak ini. Jadi kita tidak sebanding dengan ulama-ulama dulu. Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Al-Bukhari, juga begitu juga dengan sahabat-sahabat beliau. Untuk mentasihkan satu hadis saja, beliau jalan sampai berbulan-bulan. Kita sekarang ingin melihat satu hadis saja, tinggal buka saja di Google.
Tinggal buka saja di aplikasi. Ini apa ini? Hadis ini apa? Apakah sahih atau tidak? Ulama dulu bukan, Pak. Ulama dulu sebulan, 2 bulan dia mencari kesahihan hadis ini. Membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Artinya apa? Ilmu mereka itu lama dia cari dan juga susah hilangnya. Ilmu kita cepat kita dapatkan, dalam detik itu juga hilang. Ditanya sama anak, ya doa buka puasa apa ya? Tunggu dulu nak, buka Google. Doa buka puasa apa? Dijawab oleh Google, ini doanya. Ayahnya langsung beritahukan anaknya, nak doa buka puasa ini nak. Anaknya langsung terbayang, wah ayah saya hebat sekali. Padahal pesantren tidak apa-apa tidak. Berarti hebat sekali ayah saya. Padahal dia tanya sama Google. Setelah beberapa menit kemudian anaknya nanya lagi, lupa dia. Aduh ya, sudah lupa ya. Doa buka puasa apa tadi ya? Oh tunggu dulu, dia buka Google lagi. Artinya begitu, dalam detik itu dia ingat, dalam detik itu juga dia sudah lupa. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ayat yang akan kita bahas sekarang, itu memang tentang kita masih pada surah Al-Qiyamah. Sebelum bulan Ramadan, waktu bulan Sya'ban kita terakhir di surah Al-Qiyamah. Di situ menceritakan bagaimana kondisi seseorang itu ketika berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar, dia itu berani-beraninya dia mengelak dari apa yang sudah dicatat oleh 2 malaikat ini. Saya tidak berbuat ini ya Allah, saya tidak berbuat ini. Saya tidak berbuat maksiat. Kemudian setelah itu apa? Allah Subhanahu wa taala yauma idzin tuhadditsu akhbarah. Allah bertanya kepada dinding, kepada tanah dan lain sebagainya. Dan kemudian juga ditambah lagi, Allah bertanya kepada anggota tubuhnya yang melekat di anggota tubuhnya. Ditanya kepada tangannya, apakah kamu berbuat kebaikan? Tangan menjawab, tidak ya Allah. Saya selalu ngambil punya orang lain. Mata begitu juga, apakah kamu sering berbuat kebaikan? Tidak ya Allah. Maksiat selalu saya ya Allah. Perut begitu juga. Sehingga apa? Dia tidak bisa mengelak lagi dari tulisan-tulisan catatan 2 malaikat tadi. Ini dari mana kita ketahui? Kita mengetahuinya dari Al-Qur'anul Karim. Makanya di dalam tafsir Asy-Sya'rawi, apa kata Imam Sya'rawi? La najidu fit Talmud wat Taurat akhbara yaumil qiyamah. Di dalam Talmud yang dipegang oleh Yahudi sekarang, dalam Talmud, kitab Talmud, di dalam kitab Taurat tidak ada cerita rinci tentang hari kiamat sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Maka rugi kita kalau kita punya Al-Qur'an tapi kita tidak tahu isinya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, rugi kalau seorang itu masuk ke dalam neraka kalau seandainya dia masih ada ibunya. Apa maksudnya? Dia bisa masuk ke dalam surga gara-gara berbakti kepada ibunya. Maka rugilah seorang itu. Dia masuk ke dalam neraka padahal ibunya masih hidup bersama dia. Jadi begitu juga, rugi kita. Al-Quran selalu bersama kita, tapi kita tidak tahu bagaimana kiamat nanti, bagaimana malaikat yang mendatangi kita, bagaimana alam barzah, padahal semua diceritakan di dalam Al-Quran. Kita rugi kita, padahal Al-Quran ada bersama kita. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar kita tidak tahu apa-apa. Jadi makanya ini ayat yang setelah ini itu cerita tentang Al-Quran. Artinya apa? Semua informasi-informasi hari kiamat itu akan kalian temukan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita tentang Al-Quran. Sebelumnya cerita tentang hari kebangkitan. Yang hari kebangkitan itu ada di dalam Al-Quran. Yang Allah berikan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW, la tuharrik bihi lisanaka. Kamu kalau baca Al-Quran ya Muhammad, jangan buru-buru. Ya, buru-buru. Artinya Allah menyuruh Nabi Muhammad saja jangan buru-buru, apalagi kita. Ya, buru-buru baca Al-Quran. Sama seperti ibadah salat. Salat jangan buru-buru. Ketika kita tinggal 1 rakaat, jangan lari dari rumah atau apa lari, Pak? Ini kan plung dari rumah plung mutiri lemah, jatuh lagi dia. Artinya apa? Kan kita akan mencari ketenangan jiwa, kita mencari kekhusyukan. Kalau tidak mau terlambat, datang cepat. Ya, nah. Ini kalau kita tanya kenapa lari-lari, sudah terlambat. Ya salah sendiri kenapa terlambat. Coba datang cepat, insya Allah tidak akan terlambat. Baca Al-Quran begitu juga. Dikhawatirkan keteburuan itu membuat salah bacaannya. Di dalam Fikih Islami wa Adillatuh yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, apa kata beliau? Seorang tak kala membaca Al-Fatihah, akhta'a, bacaannya salah, wa taghayyara al-ma'na, maknanya berubah, batalat salatuh, maka salatnya batal. Kan fatal sekali.
Kita baca Fatihah, semua sudah kita ini kan, Fatihah sudah kita baca, rukun sudah, wajib sudah, semua sudah. Tetapi apa? Bacaan kita salah. Ketika bacaan salah merubah arti, batalat salatu, maka salatnya batal. Ya. Jadi bacaan yang benar begini, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bukan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengan ta, maka batal salatnya. Kalau kita baca, ini yang benarnya begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacaan kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu maknanya pujian, segala puji bagi Allah. Ini istighraq namanya. Alif lam istighraq. Artinya semua pujian bagi Allah. Ketika kita diberikan musibah, alhamdulillah, Engkau yang memberikan musibah kepadaku ya Allah. Dengan musibah ini sudah berubah semuanya ya Allah. Gara-gara Engkau berikan pelajaran. Ketika diberikan nikmat, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan nikmat kepadaku. Ini makna alhamdu. Maknanya al-istighraq. Istighraq itu apa? Kata Imam As-Sa'di, kullu hamdin yarji ilallah. Semua puji-pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu juga istighraq. Maknanya apa? Celakalah Allah itu. Ya, nah. Kalau kita salat seperti ini selalu, kapan kita mau dapat pahalanya? Kapan mau dapat keberkahan? Ya. Ini gara-gara apa? Gara-gara salah bacaannya. Ini artinya kalau ini kan Allah menyuruh Nabi Muhammad, ini nyuruh Nabi Muhammad, la tuharrik bihi lisanak. Jangan buru-buru ya Muhammad baca Al-Qur'an. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, jangan buru-buru ya Muhammad menerima Al-Qur'an dari Jibril. Kalau hari ini diberikan, berarti kamu mengamalkan dulu yang ini, jangan dulu yang sebelumnya, yang ini dulu. Ya. Jangan setelah berturun ini minta lagi, ada lagi ya Allah. Jangan begitu. Artinya pelan-pelan. Belajar begitu juga. Ya. Jadi artinya kita apa? Supaya membiasakan diri. Membiasakan diri, kita tidak sadar. Di bulan Ramadan ini, kita sedang dididik oleh bulan Ramadan untuk menjadi orang ridha. Kita tidak kita pungkiri. Di luar bulan Ramadan, ada orang nggak pernah bersedekah. Tetapi di bulan Ramadan, dia tidak menyadari kalau bulan Ramadan menuntut dia untuk bersedekah. Ya. Bahkan dia menyuruh anaknya, nak ini untuk celeng nanti malam. Padahal dulu sebelum bulan Ramadan tidak pernah dia bersedekah. Sebelum bulan Ramadan tidak pernah dia baca Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan, dia sudah mulai mengambil Al-Quran. Sebelum apapun dia tidak pernah salat jamaah. Tapi ketika bulan Ramadan, dia ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Walaupun dia baca satu ayat. Walaupun setelah itu ngantuk dia. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Yang jelas dia baca Al-Quran. Kita tidak sadar kalau kita sedang dididik oleh bulan Ramadan, sedikit-sedikit menjadi orang yang muttaqin. Muttaqin itu apa? Muttaqin banyak versi. Ada yang memandang muttaqin itu bertakwa. Kalau ditanya, untuk apa puasa? Untuk menjadi orang bertakwa. Bagaimana takwa? Oh, baik lihat temannya ngaji dulu. Yang penting takwa ya. Kita tanya lagi takwa bagaimana? Yang penting takwa, jadi orang baik. Kalau dalam perspektif Ibnu Arabi, ada 3 di sini. Ibnu Arabi dalam tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemudian satu lagi Ibnu Abbas. Beliau menyikapi makna tatakun di sini adalah ridha. Ya, ridha. Mudah-mudahan kalian menjadi orang ridha. Apa hubungannya ridha dengan hari-hari dalam bulan Ramadan? Rupanya kebiasaan kita di bulan Ramadan itu Allah mengusahakan, mengupayakan kita menjadi orang ridha. Ridha itu kalau dalam bahasa awamnya menikmati ibadah. Kita sebelumnya tidak pernah menikmati berinfak, bersedekah. Kita tidak pernah menikmati baca Al-Quran. Kita tidak pernah menikmati salat berjamaah di masjid. Kita tidak pernah menikmati salat sunat di masjid. Tidak pernah kita nikmati. Dengan bulan Ramadan, kita disuruh paling tidak dididik untuk sabar. Karena dalam konsep Imam Al-Ghazali, itu ridha itu diperoleh dengan sabar. Sabar. Setelah berapa hari sabar, puncaknya apa? Ridha. Seorang belum menikmati salat, maka ketika bulan Ramadan suruhlah anak untuk beribadah, untuk salat berjamaah. Kenapa? Karena bulan Ramadan sedang mendidik dia untuk sabar. Hari pertama berat sekali. Ketika hari terakhir, dia sudah menikmati ibadah salat. Dia sudah menikmati baca Al-Quran. Jadi makanya kalau kita ingin lihat orang berhasil atau tidak berhasil di bulan Ramadan, lihat saja di bulan Syawal. Apakah dia nikmati seluruh apa yang sudah dia kerjakan di bulan Ramadan?
Kalau tidak dia nikmati, baca Al-Quran sudah susah lagi bagi dia, bersedekah sudah susah lagi bagi dia, beribadah sudah susah lagi bagi dia. Berarti pendidikan bulan Ramadan tidak bisa mendidik dia menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang ridha, yang menikmati ibadah. Kalau kita sudah mengetahui di mana ridha, kita sudah ridha atau belum. Habis salat subuh tadi, ada kita nikmati nggak salat tadi, Pak? Ini sebentar lagi kita baca Al-Quran, Al-Quran kita duduk masing-masing di sudut-sudut masjid. Ada kita nikmati nggak? Kalau kita belum menikmati, artinya masih berat sekali baca Quran itu, berarti kita belum ridha, itu belum ada. Tapi kalau sudah nikmat, baca Al-Quran nikmat, belum baca Quran belum enak lagi, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka tafsirannya dua. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Kamu jangan buru-buru ya nih. Kamu jangan buru-buru ya Muhammad. Yang pertama jangan buru-buru baca Al-Quran. Buru-buru. Ya baca Al-Quran baca cuma bengah-bengah. Tapi yang arti itu yang baiknya yang arti. Yang penting kali ini bengah. Bengah temayang ini nanti. Salah begitu juga. Salah yang penting selesai. Artinya apa? Kita nilai tidak ada, nggak jumpa nilai. Bagaimana kita mau mengetahui Al-Quran kalau kita bacanya seperti itu? Makanya mukjizat Al-Quran di mana letaknya? Saya pernah bertanya kepada mahasiswa, di mana letak mukjizat Al-Quran? Apakah Al-Quran bisa terbang? Ibu Al-Quran mah? Atau Al-Quran letakkan di atas gunung, gunung itu meledak? Atau coba ambil Al-Quran? Ini seperti pertanyaan orang kafir kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, di mana letak mukjizatnya Al-Quran? Apakah kalau Al-Quran diletakkan di atas kuburan, fatuhil mauta, mayat akan hidup? Apakah Al-Quran ketika diambil Al-Quran itu, fatufujjiral anhara khilalaha tafjira, itu air bisa keluar memancar ke atas? Nabi Muhammad diam saja. Arti diam apa? Walaupun dia jawab tidak ada faedah bagi mereka. Rupanya mukjizat itu ada dua. Ada mukjizat material, ada mukjizat imaterial. Mukjizat material adalah mukjizat yang bisa dirasai oleh anggota tubuh, panca indera, bisa dilihat, bisa dirasa dan bisa diraba. Itu mukjizat material. Mana contohnya? Nabi Isa berjalan di atas air. Bisa kita lihat, bisa kita rasai, bisa kita raba. Betul rupanya bisa jalan di atas air. Tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Ini mukjizat material. Artinya apa? Material dari kayu itu bisa berubah menjadi ular. Bisa kita lihat, bisa kita raba. Artinya apa? Dengan panca indera kita bisa menerima. Kalau itu mukjizat. Yang kedua, mukjizat immaterial. Immaterial itu Al-Quran. Mukjizat yang tidak bisa dilihat secara panca indera. Dari mana kita tahunya? Kita tahunya dari nilai yang dimiliki oleh Al-Quran itu. Saya sudah sering mengulang-ulang. Ketika saya pergi ke Jawa Barat ya, di Bogor, itu ada pecinta burung ya, pecinta burung. Saya tanya, Pak, ini burungnya berapa harganya? 20 juta. Bek mayang-mayang juga itu. Panina dicil 20 juta. Mana ada burung 20 juta? Burung kecil, Pak, kecil burungnya 20 juta. Apa kata dia? Wah, burung ini suaranya hebat sekali. Ada yang lebih hebat lagi? Ada yang itu. Itu berapa? 50 juta. Waduh, kok mahal sekali, Pak? 50 juta. Padahal burungnya sama. Apa kata dia? Nilainya berbeda. Apa nilainya? Dia sudah punya sertifikat. Ada berapa sertifikat? Ya, nih, Pak. Kemudian saya tanya lagi burung satu lagi. Ini ada berapa ini? Ini ada lebih mahal lagi. 150 juta. Nanti saya 150 juta kita belum ada orang. Ya. Ini kenapa hebat? Ini punya 10 sertifikat. Saya lihat burungnya sama. Ini burungnya sama semuanya. Betul. Tetapi nilainya berbeda. Maka seorang itu kalau dia lihat dari fisik burung itu, maka semuanya sama. Tapi kalau dilihat dari nilai, maka akan berbeda. Dari mana kita tahu nilainya? Maka dekatilah dulu burung itu. Pelajarilah dulu burung itu. Demikian pula Al-Quran. Dari mana kita tahu nilainya? Dekati dulu Al-Quran itu. Dekatilah Al-Quran. Pelajarilah apa yang ada dalam Al-Quran. Setelah itu kita baru tahu nilai yang ada dalam Al-Quran itu. Kecerdasan seseorang, manusia, itu pada nilai juga. Manusia sama, beratnya sama, semua sama, kulitnya sama. Tapi nilainya berbeda. Di mana berbedanya? Di ilmunya. Nabi Adam alaihissalam kenapa berbeda dengan para malaikat? Karena ilmu Nabi Adam alaihissalam yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Bahkan kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, Allamallahu jami'al lughat. Semua bahasa diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahasa cucu-cucunya yang belum lahir sudah diberitahukan oleh Allah. Sehingga malaikat tidak tahu apa-apa. Malaikat mengatakan, kami tidak tahu illa ma 'allamtana, kecuali apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk terus baca Al-Quran, baca Al-Quran.
Nanti kalau ada yang mengatakan ayat ini kan untuk Nabi Muhammad SAW, la tuharrik bihi lisanak. Betul untuk Nabi Muhammad. Ayat ini Imam Asy-Sya'rawi mengatakan begini. Kullu khitabin lin nabi khitabun li ummatihi. Setiap dialog Allah dengan Nabi dalam Al-Qur'an itu berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan ya ayuhan nabi, qul li azwajika, wahai Muhammad, katakan kepada istri-istrimu untuk mengenakan jilbab. Apakah kita tidak wajib juga mengatakan kepada istri-istri kita untuk mengenakan jilbab? Wajib juga. Makanya beliau mengatakan kullu khitabin lin nabi khitabun li ummatihi. Setiap ada dialog Allah dengan Nabi Muhammad itu juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Supaya kamu apa? Ini supaya cepat saya dapat ini saya ini. Enggak usah cepat-cepat ya Muhammad. Salat begitu juga. Enggak usah cepat-cepat. Untuk apa cepat-cepat kalau nilainya 0? Untuk apa? Hanya nilai. Ya. Bagusnya kita santai saja sampai ke tujuan. Untuk apa kita balap-balap tetapi setelah itu kecelakaan? Bagusnya santai-santai saja. Karena apa? Al-Quran itu bukan untuk dikejar-kejar tidak, tetapi untuk apa? Untuk ditadabburkan. Apa itu isi Al-Quran? Kita ingin mencari nilai Al-Quran. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan sebagai momen untuk bisa mengenal Al-Quran lebih dekat. Ada di dalam Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Karena seorang itu sudah diberikan dua potensi dalam tubuh dia, potensi kebaikan dan kejahatan. Apa kata Imam Ghazali? Pelajarilah kebaikan olehmu. Setelah kamu mengetahui kebaikan itu, maka dekatilah kebaikan itu. Satu. Yang kedua, pelajarilah kejahatan. Siapa itu iblis? Siapa itu syaitan? Setelah kamu tahu siapa iblis dan siapa syaitan, maka jauhilah dia. Kita iblis saja tidak, kita kenal siapa iblis. Iblis walaupun demikian dia ahli ibadah. Dia bukan sembarangan makhluk, tidak. Dia ahli ibadah itu. Ribuan tahun dia beribadah kepada Allah. Artinya dari iblis saja kita bisa belajar dari iblis. Kita berapa tahun sudah beribadah? Kita mungkin beribadah terbatas karena umur kita. Ada umur 50 tahun, mungkin dia ibadah cuma 20 tahun saja. 20 tahun dia ibadah. Umur 70 tahun, mungkin 20 tahun juga ibadah. Iblis beribadah 1500 tahun lamanya. Bahkan di dalam tafsir Al-Baitawi, samanina alfasana, 80.000 tahun lamanya. Segitu dia beribadah. Tetapi gara-gara kesalahan sedikit, ya. Kesalahan sedikit apa? Menurut kita biasa saja, tapi menurut Allah fatal. Apanya fatal? Dia sudah berbuat maksiat. Dia tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu keluar dari rahmatku dan kamu tidak bisa dekat denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilaknat iblis itu. Makanya kita harus kenali siapa iblis, Pak. Iblis, dia kalau seandainya ingin menggoda manusia, ini kita mengenal iblis lebih dekat. Dia minta izin dulu kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum wa la uzayyana lahum. Ya Allah, demi kemuliaanmu. Dia tahu kemuliaan Allah, ya Pak. Dia tahu kemuliaan Allah. Tatkala dia sudah terjepit, dia tidak tahu mau lari kemana lagi. Dia mengucapkan kata-kata apa? Inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah. Ya. Manusia kan tidak pernah takut kepada Allah. Ketika dia sudah berbuat dosa, tidak pernah dia takut sekali kepada Allah. Tidak pernah dia menyesal. Iblis dia tahu, Pak. Dia tahu yang menciptakan diri dia adalah Allah. Cuma dia tidak mau nerima apa? Nabi Adam itu dia tidak mau terima apa? Itu saja. Karena ini perintah Allah. Dia tidak menyauti perintah Allah, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah mengenal iblis, maka jauhi dia. Iblis kerjanya profesional. Makanya di dalam sebuah artikel saya, judulnya apa? Belajarlah dari iblis. Kenapa belajar dari iblis? Ya. Iblis kerjanya profesional. Dia tidak pernah ikut campur urusan orang lain. Iblis itu kesabarannya luar biasa. Sehingga apa? Iblis mengatakan kepada Nabi Yahya bin Zakaria, la nai'as, kami tidak pernah putus asa dalam menggoda manusia, walaupun detik-detik kematian dia terakhir. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah nepematilun, ya Allah matikan saya, ya Allah, di dalam keadaan husnul khatimah. Ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pada kesempatan terakhir ini iblis juga masih berkesempatan menggoda manusia supaya dia syirik pada Allah. Dia sabarnya luar biasa. Ketika menggoda manusia dengan cara pertama tidak berhasil, dia goda cara kedua, tidak berhasil dengan cara ketiga, tidak berhasil dengan cara keempat. Kenapa demikian? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata Imam Ghazali? Karena iblis itu punya raja iblis. Setelah menggoda manusia dikumpulkan oleh raja iblis. Ketika dilihat dia tidak berhasil menggoda manusia, maka dia dipindahkan.
dimutasi. Ya, maka karena takut dimutasi, maka dia kerja maksimal dan dia tidak mau ikut campur urusan orang lain. Kamu kerja tidak pas, diambil. Maka di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan begini. Imam Ghazali mengatakan setan yang tidak berhasil, iblis yang tidak berhasil, maka dia akan dibelenggu, diikat dan dibuang ke lautan atau ke gunung. Ini dua tempat. Dibuang ke lautan atau dibuang ke gunung. Maka mereka karena takut dibuang ke lautan atau ke gunung, maka kerjanya maksimal sekali. Maka saya dalam artikel saya buat apa? Belajarlah dari iblis. Penuh dari iblis. Maka kita tidak mengenal iblis. Kita nggak pernah mengenal iblis. Selalu mengutuk dia, selalu begini. Padahal ada kelebihan-kelebihan iblis yang perlu kita contohi. Jadi makanya tetapi apa? Belajarlah siapa itu iblis dan jauhi iblis itu. Jauhi artinya apa? Sifat dan perilaku dia. Tetapi ada beberapa segi yang perlu kita lihat dari iblis dan perlu kita contoh dari iblis itu sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Inna alaina jama'ahu wa qur'anahu. Ya Muhammad, jangan buru-buru ya Muhammad. Kenapa? Yang memasukkan Al-Quran ke dalam hatimu itu adalah saya. Ini merupakan dalil kalau Nabi belajar menghafal Al-Quran itu langsung dari suara Jibril. Ya, jadi beliau tidak membaca. Ini bukan berarti beliau tidak bisa membaca, tidak. Ya. Bukan berarti beliau ummi, tidak. Maksud ummi di situ adalah ini dalam perspektif beberapa ahli tafsir. Ya. Jadi ada yang mengatakan memang ummi. Ummi itu apa? La yaqra wa la yaktub. Tidak membaca dan tidak menulis. Artinya apa? Tidak membaca bukan berarti tidak bisa membaca. Tidak menulis bukan berarti tidak bisa menulis. Satu. Ya. Yang kedua, ummiyun itu maknanya apa? Tidak ada ketika pada zaman Nabi Ismail alaihissalam diturunkan kitab oleh Allah berbeda dengan keturunan Nabi Ishak. Itu ada berapa kitab? Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada Suhuf Ibrahim lagi. Kitab Taurat, Injil, Zabur ada 3. Tapi ini tidak ada. Jadi artinya apa? Kalau tidak ada kitab, mau baca apa? Mau nulis apa? Ya. Ini dibuktikan dengan keturunan Nabi Ismail itu memang penyair-penyair semuanya. Hebat-hebat semuanya. Mereka menulis syair. Artinya mereka bisa menulis. Mereka saja bisa menulis, apalagi Nabi Muhammad SAW. Keturunan Quraisy. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, Ana afsahul Arab baida'anni min Quraisy. Saya orang Arab paling fasih, kata Nabi Muhammad SAW. Dan saya juga adalah keturunan Quraisy. Ini pembahasannya panjang kalau kita masalah Nabi Muhammad ummi atau tidak ummi. Kita lanjutkan saja. Fa'idha inna alaina jama'ahu wa qur'anahu. Quran itu apa artinya? Quran itu saya yang mengumpulkan di dalam hatimu ya Muhammad, dan saya pula wa qur'anahu. Ya, artinya membuat Al-Quran itu tidak hilang dari hatimu. Makanya inilah metode yang dikatakan metode Jibril, hafal Al-Quran metode Jibril. Bagaimana metode Jibril? Jibril baca Al-Quran, Nabi Muhammad mendengar langsung menghafal. Jadi bukan sistem membaca Al-Quran begini, tidak. Makanya tidak perlu heran kalau kita melihat ada anak-anak usia 5 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran, padahal dia belum bisa membaca dan menulis. Ya, dia belum bisa baca dan menulis. Ya. Artinya apa? Dia mendengar dari ibunya. Dia mendengar dari kaset, dari audio, sehingga terekam semuanya. Inilah maksudnya inna alaina jama'ahu wa Qur'an. Ini tidak perlu heran. Kita tidak perlu heran kalau Nabi Yahya bin Zakaria sudah bisa menghafal Taurat umurnya 2 tahun. Tidak perlu heran. Walaupun ada sebagian penafsir, salah satunya ada Imam Jalalain, apa kata beliau? Bisa 4 tahun atau 7 tahun ya, Nabi Yahya bin Zakaria. Tetapi kebanyakan penafsir mengatakan sanatain. Nabi Yahya bin Zakaria sudah bisa menghafal Taurat dalam usia 2 tahun. Tidak perlu heran kita. Kenapa? Sistem bacaannya adalah inna alaina Quran Qur'anahu inna alaina jama'ahu wa Qur'anahu. Kami yang mengumpulkan di dalam hatimu. Ada anak-anak itu yang tidak bisa mencerna dengan otaknya. Kadang-kadang hampir setengah idiot apa itu. Tetapi dia bisa menghafal Al-Quran. Dengan metode apa? Metode tadi Pak, inna alaina jama'ahu wa Qur'anahu. Dia mendengar saja. Telinganya berfungsi. Walaupun nanti otaknya itu agak kurang berfungsi, Pak. Ya, otaknya agak kurang berfungsi. Jadi makanya Al-Quran itu ada orang yang otaknya tidak cerdas, tetapi dia bisa menghafal Al-Quran menggunakan metode Jibril ini. Artinya metode bacaan. Makanya ada seorang anak yang selalu mendengar ibunya, ayahnya membaca hal-hal yang baik-baik, baca Al-Quran, semua terekam di hatinya. Makanya sebagai orang tua, kita kalau ribut jangan di depan anak. Itu semua terekam sama anak walaupun dia masih kecil.
dah demenak ke dia, Pak. Kita maki ini, maki itu. Ada anak kecil di situ, Pak. Terekam semuanya di dalam hati dia. Sebagaimana kita membaca Al-Quran, terekam semuanya di dalam hati anak tersebut. Makanya kebiasaan orang-orang seperti ini, kebiasaan dalam hidup dia omong yang tidak baik dan lain sebagainya, kebiasaan ini akan dia bawa ketika dia sakaratul maut. Maka perhatikanlah orang sakaratul maut, Pak. Itu benar macam-macam, dia nggak sadar lagi. Kenapa? Karena kebiasaan ini dibawa ketika dia mau meninggal dunia. Maka tidak perlu heran kalau orang yang sering mendengar Al-Quran, sering membaca Al-Quran, ketika mau meninggal dunia, kebiasaan ini yang keluar dari mulutnya, bacaan-bacaan Al-Quran. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fattabi Qur'anahu, ya nama. Fa idza qara'nahu fattabi Qur'anahu. Maka oleh karena itu makna fattabi di sini apa? Dengarlah secara seksama. Jadi ketika ada Jibril membaca Al-Quran ya Muhammad, supaya Al-Quran itu masuk ke dalam hatimu, maka dengar baik-baik bacaan itu. Ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita bagaimana? Kalau ada orang baca Al-Quran, fastami, dengarlah bacaan itu, mudah-mudahan kamu dapat petunjuk. Ini kita dengar biasa-biasa saja. Bahkan Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara satu ayat. Ya, ayat apa yang dibaca itu? Toha. Cuma Toha saja. Memang sambungannya ketika itu adiknya sempat membaca Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Itu Umar bin Khattab mutut dia bergetar tangannya, pedangnya ketika ingin membunuh adiknya tidak jadi. Pedangnya jatuh dan dia juga jatuh tersungkur. Ada apa sebenarnya dengan Toha itu? Kita setiap hari dengar di masjid Toha, ayat setebil, baru kali putar Tohanya. Kemarin sudah diputar itu, kenapa diputar lagi? Kenapa diputar lagi? Kita mendengarnya tidak mendengar secara seksama. Artinya apa? Kita tidak paham maknanya itu. Kenapa Umar seperti itu? Dia paham apa makna Taha itu. Dia tahu filosofi Taha itu apa sebenarnya. Rupanya Taha itu adalah bahasa Habasyi. Bahasa Habasyi. Orang Habasyi, orang Arab tidak pernah menggunakan kalimat Taha. Umar bin Khattab orang yang sangat cerdas sekali. Karena beliau berinteraksi dengan semua manusia, beliau tahu ini bukan bahasa Arab. Taha itu bukan bahasa Arab. Ada dalam Al-Quran ada beberapa lafaz bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi sedikit sekali 0,0 sekian%. Itu salah satunya Taha, Zanjabil atau Janzabil, kemudian Hudna, Bil Qistas. Nah ada Qistas itu bahasa Arab. Yang ada apa? Mustaqim, Siratal Mustaqim. Nah ada Qistasil Mustaqim, menggunakan kalimat Qistas. Qistas itu bahasa Ibrani. Makanya Umar paham betul. Ini bukan bahasa ini bahasa Habasyi ini. Habasyi kan jauh sekali. Kalau dari Habasyi, Ethiopia, kita menuju ke Jeddah saja, itu kira-kira hampir berapa? 2 jam. Ya, 2 jam ya. Artinya apa? Mustahil lah. Ini Nabi Muhammad mendapatkan bahasa ini bagaimana? Mustahil itu. Berarti ini bukan perkataan Muhammad ini. Ya, bukan perkataan Muhammad. Akhirnya apa? Dia menanyakan kepada adiknya, apa yang kamu baca tadi? Kenapa? Karena Umar paham betul apa yang dibaca oleh adiknya tadi sehingga dia masuk Islam gara-gara itu. Bahkan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan begini, ketika kalian membaca Al-Quran, ya kita kebiasakan hari Jumat kita buat ini. Ya, ada imam-imam khusus kita hari Jumat, ketika nanti yakhiruna ayat sajadah ya, surah sajadah. Ketika ada sajadah, maka langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau kalian sedang membaca Al-Quran juga, ketika melihat surah sajadah, wasjud waqtarib, maka letakkan Al-Quran, ini Imam Syafi'i, Pak, letakkan Al-Quran, kalian berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu, kalian bangun lagi, lanjutkan bacaan Al-Quran. Tetapi kalau mazhab lain, sedang pegang Al-Quran bisa, Allahu Akbar. Maka tidak perlu heran nanti ada orang sedang sujud baca Al-Quran. Sudah. Mazhab Hanafi mengatakan, bahkan kalau kalian mendengar orang lain membaca Al-Quran, ya, dia membaca wasjud waqtarib, kalian wajib juga sujud. Ya. Ini kata imam lain. Kenapa? Supaya emosional kita itu ada emosionalnya. Apa emosionalnya sebenarnya? Ketika itu, ini ada beberapa keuntungan kita ketika sujud, ketika baca ayat wasjud waqtarib. Dalam sebuah riwayat disebutkan begini. Iblis ketika mendengar ayat itu, ayat sajadah, fakharaja wa'tazala wa baka. Dia langsung keluar dari masjid. I'tazala kharaja i'tazala wa baka.
Dia mengiktisal. Iktisal itu menjauhi diri dari manusia tadi. Kemudian setelah itu dia menangis. Iblis itu pun mau tahu dia apa? Dia tahu isi Al-Quran, bukan tidak tahu. Kenapa? Sampai dia menangis di luar. Dia tahu, bukan tidak tahu. Ya. Maka di luar apa yang dia indikan? Dia menengadahkan tangannya ke atas. Apa kata dia? Amar tahu bis sujud fasajadah. Ya Allah, engkau suruh dia sujud ya Allah. Dia sudah berhak masuk ke dalam surga ya Allah. Maka kalau kita ingin didoakan oleh iblis masuk ke dalam surga, sering-seringlah ketika ada sujud sajadah itu, ayat sajadah, kita sujud. Ketika itu iblis selalu berdoa kepada kita untuk masuk ke dalam surga. Ya, kemudian iblis mengatakan, amartani bis sujud fa abaitu. Engkau menyuruh saya sujud ya Allah, saya tidak mau ya Allah. Maka saya sudah pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka ya Allah. Ya, nih. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu. Maka makna ittabi kalau di dalam bahasa Imam Jalalain, ittabi itu mengikuti, maka ikutilah bacaannya. Maksud mengikuti, kata Imam Sawi, mengikuti di sini istama'a yastamim, mendengarlah secara seksama. Karena ada dua orang mendengar, ada mendengar saja. Ketika dipanggil oleh azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika dia kerja, kamu ada dengar azan? Ada dengar azan. Pak murjiye, ini mendengar namanya. Tapi satu lagi, fastami, dia setelah mendengar dimasukkan ke dalam hati. Akhirnya ketika dia dengar azan, dia letakkan semua kegiatan dia. Dia hentikan semua kegiatannya, dia letakkan semua pekerjaannya, dia pergi ke masjid. Artinya apa? Dia mendengar azan secara seksama. Ketika dia mendengar, dia letakkan semua aktivitasnya, diletakkan semua urusan dunia dia pergi untuk beribadah. Ada satu orang tipe yang pertama tadi, dia mendengar azan tapi dia buat terus. Kamu dengar azan, saya dengar azan, tapi dia tidak sampai ke dalam hatinya. Inilah namanya mendengar Al-Quran secara seksama. Mudah-mudahan kalian dapat petunjuk karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau dapat petunjuk kalau kita tidak paham apa yang kita baca? Kita lanjut lagi, Pak. Summa inna alaina bayanahu. Ya Muhammad, dengarkanlah Al-Quran secara seksama. Kemudian nanti kalau kamu sudah mendengar, kamu akan saya berikan petunjuk dengan Al-Quran itu. Ya. Makanya jangan pernah mengharap petunjuk orang yang mendengar Al-Quran biasa-biasa saja. Orang yang tidak mentadabbur Al-Quran, maka jangan pernah harap petunjuk dari Al-Quran itu. Kalau ada orang baca-baca Al-Quran saja, arti tidak paham apa-apa, tidak paham, maka jangan pernah harap petunjuk dari Al-Quran. Maka kita di bulan Ramadan ini, paling enggak apa kita belajar untuk bisa mengetahui apa tajwidnya bagaimana, bacaannya bagaimana. Kemudian artinya bagaimana, paling enggak tafsirnya bagaimana, supaya apa? Al-Quran bisa memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita tidak paham bagaimana dapat petunjuk, kita tidak tahu nilai Al-Quran itu di mana. Bagaimana mau dapat petunjuk kepada suatu hal yang tidak kita pahami dan tidak kita ketahui, kita tidak paham apa-apa. Ya. Jadi makanya Allah mengatakan, Inna alaina bayanahu. Maka yang dimaksudkan di sini Inna alaina bayanahu itu apa? Tsumma yubayyinu, ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Tsumma yubayyinu yufassiru wa yufassir. Allah jelaskan apa maksud ayat ini. Allah terangkan kepada Nabi Muhammad, ini maksud ayatnya ya Muhammad. Jadi jangan salah paham, jangan gagal paham terhadap ayat itu. Karena tidak seperti yang kita perkirakan, tidak. Kita ilmu kita terbatas. Ketika kita membaca Al-Quran, apakah seperti yang kita kirakan? Tidak. Artinya apa? Mungkin Allah menginginkan yang lain. Maka kita membutuhkan kepada para ulama. Maka kita membutuhkan kepada belajar. Maka kita belajar. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Maka butuh kepada belajar. Maka ibadah itu tidak akan pernah diterima kalau kita tidak punya ilmu. Ibadah tidak akan diterima kalau kita tidak ikhlas karena Allah dan kita tidak berilmu. Bagaimana mau salat kita salat tapi tidak punya ilmu salat itu? Bagaimana mau salat kita sudah punya ilmu tapi tidak ikhlas beribadah kepada Allah? Kita ikhlas sekali kita pergi dari rumah pergi ke masjid. Tetapi kita tidak punya ilmu, Pak. Kenapa begini? Kenapa mesti begitu? Kenapa rukuk begini? Kenapa bacaan begini? Maka kita disuruh belajar terus. Supaya apa? Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ditolak ibadah kita. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, kalau kita dengar hadis ini mengerikan sekali hadis ini. Apa kata Rasulullah? Memang perkataannya simpel sekali. Apa kata Rasulullah? Nanti umat di akhir zaman nanti, dia salat 60 tahun lamanya. Salat 60 tahun, berarti umurnya 80 tahun atau 90 tahun. Dia salat 60 tahun lamanya, tetapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan rugi saja. Rugi dia salat, rugi dia puasa. Ini seperti ini. Kita mungkin kalau bertanya kepada pribadi, ini mungkin puasa yang kesekian kali kita. Ada yang puasa ke-20 kali,
Ada puasa yang berapa? 30, ada 40 kali, ada 50 kali puasa. Sudah 50 kali dia puasa. Tetapi tidak ada perubahan yang signifikan. Mencuri tetap mencuri, maksiat tetap dia lakukan, makan haram pun tetap dia lakukan, kemena agopi pun dia lakukan. Artinya pendidikan puasa 50 tahun sudah dia puasa, Pak. 50 tahun dah umur dia. Setahun itu sekali dia puasa, setahun dalam setahun itu 1 bulan dia puasa. Sudah 50 tahun dia lakukan. Tapi tidak ada perubahan apa-apa. Artinya puasanya tidak berhasil mendidik dia untuk menjadi orang baik. Maka kita berdoa kepada Allah supaya Pak ibadah kita diterima oleh Allah. Paling enggak kita ikhlas beribadah. Yang kedua kita punya ilmu. Jangan baca-baca saja tapi tidak punya ilmu. Maka dalam bahasa Arab berubah saja barisnya. Ya, ada juga sebagian yang tidak berubah arti. Ya. Berubah saya barisnya maka akan berubah artinya. Akan berubah artinya. Maka ada dalam ilmu bahasa Arab seperti fa'ala, fa'ala, berbuat. Beda dengan fa'ala kita tambah tasydid. Ya, itu beda. Kalau fa'ala itu berbuat cuma sekali saja. Kalau fa'ala kita tambah tasydid berbuat berkali-kali, berkali-kali. Contoh, daraba memukul, sekali dia mukul. Daraba memukul terus, memukul terus, memukul. Sebelum ada perintah berhenti dia terus memukul. Maka dalam Al-Quran ketika kita memahami Sabbahanillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua binatang-binatang kata Allah, semua makhlukku kata Allah Subhanahu wa taala. Ini selain manusia nih, Pak. Semuanya mereka itu bertasbih kepadaku tidak pernah putus-putusnya setiap hari kata Allah. Dari mana kita tahu? Karena ada tasbih di situ. Ya. Ini bukan cerita tentang manusia tidak. Manusia artinya tasbihnya putus jika ada putus, Pak. Tapi kalau binatang tidak pernah putus, terus bertasbih, terus bertasbih. Begitu juga tumbuh-tumbuhan terus bertasbih sampai hari kiamat nanti. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Inna alaina bayanahu. Ya, sudah. Ini sekarang ayat 20. Ini kok bisa jauh dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya cerita tentang Al-Qur'an. Sebelumnya lagi cerita tentang manusia di padang mahsyar. Kenapa bisa jauh? Tidak jauh. Ini namanya munasabah. Di dalam kajian tafsir, dalam kajian ilmu tafsir, ini namanya munasabah. Di dalam kitab itu judulnya Usul Tafsir wa Qawaiduhu. Usul tafsir dan kaidah-kaidah tafsir. Ada salah satu pembahasannya munasabah. Arti munasabah, Al-Qur'an saling terkait satu sama lainnya dan tidak pernah terputus. Ya, nampak. Makanya ini tidak pernah terputus. Ketika cerita tentang hari kiamat, kemudian cerita tentang Al-Qur'an, maknanya apa? Hari kiamat itu, bagaimana posisi kamu di hari kiamat, kondisi kamu, pelajarilah Al-Quran. Ada saya utarakan dalam Al-Quran, kata Allah. Kemudian ayat yang selanjutnya ini, kita lihat nanti apa hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla ini kalimat istiftah, kalimat pembuka. Artinya apa? Manusia itu lebih mencintai ajilah. Ajilah itu dunia. Apa hubungannya? Hubungannya mereka tidak mau melihat Al-Quran. Kenapa? Karena hal-hal yang mengerikan dan larangan-larangan dalam Al-Quran. Tidak boleh buat ini, tidak boleh buat ini, tidak boleh buat ini. Sedangkan mereka mencintai dunia. Kalau mereka mencintai dunia berarti harus jauh dari Al-Quranul Karim. Kenapa? Al-Quran melarang tidak boleh korupsi, melarang ini, melarang itu. Padahal semua larangan ini demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Makanya Allah mengatakan di sini, kalla bal tuhibbunal ajilah. Ajilah itu berasal dari kalimat ajalah. Ajalah itu roda. Roda itu apa? Roda kan berputar. Yang atas menjadi bawah, bawah ke atas terus berputar. Artinya apa? Dunia itu ibarat roda. Arti ibarat roda apa? Dia terus berputar. Arti terus berputar apa? Dari atas bisa ke bawah, bawah pada atas. Artinya begitu cepatnya. Maknanya apa? Dunia ini instan. Ketika habis kerja dapat hasil. Habis kerja dapat hasil. Seorang yang ngecat ruangan setelah kerja dapat hasil. Artinya apa? Dia ingin yang instan-instan saja, ingin dunia. Dia tidak mau akhirat. Akhirat apa? Tidak ada yang instan pada akhirat. Kita bersedekah, mana pahala sedekah? Kita salat, mana pahala salat? Kita berpuasa, sekarang berpuasa. Mana pahala puasanya? Tidak nampak. Maka orang yang mencintai dunia, dia tidak mau hal-hal seperti ini. Dia lebih baik yang pasti-pasti saja. Ya, makanya mereka itu tidak mau dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka masih mencintai dunianya. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Makan haram tidak boleh, kemudian berbuat ini tidak boleh, berbuat maksiat tidak boleh, ya, semua tidak boleh, dilarang. Artinya apa? Jauhi saja Al-Quranul Karim, maka semua boleh sama dia. Kenapa? Karena dia masih
mengharap kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia ini kan fasilitas cuma sebentar saja, sebatas umur manusia. Kalau tidak percaya coba jalani saja dunia ini, jalani saja. Sejauh mana nikmat yang kita dapat dari dunia ini? Kan sebatas umur kita. Kalau ada umur panjang ya panjanglah fasilitas itu. Kalau umurnya pendek ya pendek fasilitas. Dan fasilitas itu cuma sementara saja. Orang dapat fasilitas apa namanya? Seperti kita fasilitas negara. Ini gratis, ada sopir, ada mobil, ada. Setelah kita tidak ada jabatan, apakah dapat lagi? Tidak dapat, tidak ada lagi. Tidak ada lagi rumah dinas, tidak ada lagi sopir pribadi, tidak ada lagi mobil mobil dinas, tidak ada lagi. Sama seperti kita hidup di dunia. Maka Allah katakan, Inna narithul arda wa man 'alaiha. Kami wariskan apa yang ada di dunia ini. Bukan untuk kamu saja, kata Allah. Kalau kamu mati nggak, saya kasih lagi sama kamu. Saya kasih untuk orang lain lagi. Ya. Adakah sebatas umur kita saja? Kalau kita ingin menikmati dunia, nikmatilah dunia itu sebatas umur. Lain ada lagi, cuma itu saja. Tapi kalau kamu menikmati akhiratmu, nikmatilah sampai abadi selama-lamanya. Bagaimana caranya? Itulah kita lakukan kebaikan. Terutama di bulan Ramadan. Artinya kebaikan itu bukan bulan Ramadan saja. Ketika seseorang tidak bersedekah, tanya, kenapa tidak bersedekah dengku? Nyo ke bulan Ramadan li, nyanya katutah ya, Pak. Ini bukan Ramadan lagi, nanti Ramadan bersedekah bulan Ramadan nanti. Ya, ini susah orang ini. Kenapa tidak salat berjamaah lagi? Nggak ada lagi Ramadan, nanti waktunya berbulan Ramadan. Sama seperti orang, kenapa tidak baca Al-Quran lagi? Belum ada orang meninggal lagi. Nanti kalau ada orang meninggal baru kita baca Quran ya, Pak. Tentang Quran guru meninggal ya, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Orang meninggal nggak butuh lagi pada Al-Quran itu, Pak. Nggak butuh lagi dia. Al-Quran untuk kita ya, Pak. Bahkan disuruh baca Al-Quran untuk apa? Ketika orang mau sakaratul maut, ya baru dibaca Al-Quran, Pak. Untuk apa baca Quran? Supaya dia paling nggak dia mendengar, Pak. Mendengar, ya. Artinya mendengar isi Al-Quran. Tapi kalau dia sudah meninggal, boleh bukan tidak boleh kita baca Al-Quran, tetapi apa? Menjadi iktibar bagi kita dengan bacaan tadi. Menjadi iktibar bagi kita supaya kita apa? Mempersiapkan diri juga. Sebagaimana si fulan itu dia juga meninggal dunia, maka kita baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu bukan pada orang meninggal saja, tiap hari kita baca Al-Quran. Maka kebiasaan untuk baca Al-Quran itu kita mulai dari bulan suci Ramadan. Kita start dari bulan suci Ramadan. Setelah itu bulan Syawal kita tetap baca Al-Quran, bukan tidak baca Al-Quran, tidak. Setelah bulan Ramadan kita juga masih bersedekah, bukan tidak bersedekah. Setelah bulan Ramadan kita masih melakukan kebaikan-kebaikan, bukan di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan hanya mendidik kita supaya kita sabar menjadi penikmat ibadah. Ya. Sebagaimana kita penikmat makanannya. Ada teman saya dari Sudan ya, Pak. Dia ngambil S3-nya di Pajajaran ya, di Universitas Pajajaran. Kemudian saya tanya kepada dia, bagaimana Indonesia? Pertama, Indonesia itu tidak bagus kata dia. Kenapa tidak bagus? Selalu makan nasi kata dia. Makan nasi, makan lontong, nasi goreng kata dia. Lain tidak ada, itu saja. Makan nasi, lontong, nasi goreng, nasi uduk kata dia, Pak. Kamu kenapa? Saya tidak suka itu. Jadi apa juga? Saya roti dan lain sebagainya, sebagaimana kebiasaan negara saya. Rupanya kata dia, kuliah S3 itu kan paling nggak minimal 3 tahun. Tahun pertama dia membiasakan diri, Pak. Setelah masuk tahun kedua, dia lebih menikmati rupanya. Dia nikmati lontong itu, dia nikmati. Kemudian nasi goreng dia nikmati. Semua dia nikmati, nasi uduk dia nikmati. Akhirnya apa? Dia sudah menikmati makanan Indonesia. Dia nikmati. Ketika dia datang ke sana lagi ke Sudan, kami ketemu. Bagaimana? Aduh, saya sudah nikmat dan rindu Indonesia. Dengan apa? Dengan makanan-makanan tadi. Memang pertama tidak enak. Tetapi setelah kebiasaan kita terus kebiasaan itu, akhirnya apa? Saya bisa menikmati. Bagaimana nikmatnya lontong. Bagaimana nikmatnya nasi goreng. Bagaimana nikmatnya nasi uduk. Demikian pula bulan suci Ramadan. Memang pertama kita berpuasa, Pak, berat sekali, Pak. Duka puasa loh. Sudah puasa lagi ini. Tidak bisa beraktivitas lagi. Dan orang-orang yang di kedai apa katanya sudah tutup kedai lagi. Ya namanya. Sudah tutup rumah makan lagi. Tidak ada laba lagi. Ya, memang pertama berat. Tapi setelah kebiasaan terus, menjadi dia menikmati apa yang dia lakukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kenikmatan ini juga kita rasakan di bulan Syawal, bukan bulan Ramadan saja. Ini kenapa nikmat? Karena semua orang berpuasa, walaupun ada sekian persen tidak berpuasa. Kenapa nikmat? Karena yang baca Al-Quran semua baca Al-Quran. Kenapa nikmat? Karena salat sunat semua salat sunat. Salat tarawih. Walaupun nanti pada akhir Ramadan safnya makin maju terus. Maju artinya maju ke depan. Dulu safnya sampai ke belakang, ini maju ke depan, tinggal satu saf dua saf. Itu wajar seperti itu, wajar ya. Orang dalam hal kebaikan kan begitu.
Jadi artinya apa? Makin lama, aduh susah sekali. Berarti kalau kita ingin lihat orang-orang yang ridha itu menikmati ibadah, lihat orang-orang terakhir, itulah menikmati ibadah. Kalau orang pertama itu bukan ingin mencoba-coba nyali saja. Dia coba nyali, saya sanggup nggak ya? Perkara mata sanggup lihat. Suruh coba. Maka orang yang ridha menikmati ibadah itulah orang terakhir. Ketika malam takbiratul ihram, dia masih ada di situ juga. Dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, dia masih di situ. Artinya apa? Keridhaan itu sudah mulai ada pada dia. Kenikmatan ibadah sudah ada pada dia. Makanya orang-orang itu kenapa jauh dari Al-Quran? Karena mereka itu bal tuhibbuna al-ajilah. Mereka lebih mencintai dunia. Makanya dunia itu, kalau kita sudah cinta dunia, apa kata Imam Ghazali? La yumkin ayatajamma' bainal hubbaini. Tidak mungkin ada dua cinta dalam hati. Cinta dunia, cinta akhirat. Kalau orang sudah cinta dunia, kata Imam Ghazali, otomatis dia tidak cinta akhirat. Mana kita tahu? Ketika azan berlangsung, dia lebih mengutamakan dagangannya. Maknanya apa? Dia tidak cinta kepada Allah. Dia tidak cinta kepada ibadah. Maka kalau ingin tahu orang yang tidak cinta kepada ibadah, lihatlah orang yang masih buka kiosnya, orang yang tidak salat berjamaah, atau namanya orang yang masih tidak salat Jumat berjamaah, orang yang ketika itu tidak berpuasa Ramadan, ketika disuruh diwajibkan puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita bisa lihat. Jadi artinya apa? Mana orang-orang yang menikmati, mana orang-orang yang mencintai dunia, mana orang yang mencintai akhirat. Tapi kalau dia sudah mencintai akhirat, berarti mana dia tidak mencintai dunia. Ya, jadi ini kita sudah mengatakan bagaimana tidak mencintai dunia sedangkan kita hidup di dunia. Gunakanlah, kata Imam Ibnu Katsir, gunakanlah fasilitas dunia supaya kamu bisa mendapatkan akhirat. Dua-dua dapat. Dunia dapat, akhirat dapat. Bagaimana caranya? Ada satu metode, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, akhiratkanlah duniamu. Bagaimana akhiratkanlah duniamu? Kita berjualankan dunia, tapi dunia ini supaya kita ingin dapat pahala dua-dua, maka akhiratkanlah dia. Bagaimana caranya? Tidak kita bohongin orang lain, kita tidak kurangi timbangan, kita tidak niat macam-macam dalam hati, kita tidak menipu dia. Dari pertama sekali kita berjualan sudah ada nilai ibadahnya, walaupun sifatnya dunia. Kita seorang abdi negara, kita seorang ASN, abdi negara dan lain sebagainya. Bagaimana ASN abdi negara itu supaya dapat nilai dua-dua, dunia akhirat? Maka orientasilah gunakanlah fasilitas dunia itu untuk menuju akhirat. Semuanya orientasinya akhirat. Tidak kita tipu orang lain, kita tidak memanipulasi ini, manipulasi itu, macam-macam. Dari pertama sekali kita lakukan kegiatan itu semua mengandung unsur-unsur nilai-nilai ibadah kepada Allah. Saya rasa cukup sekian saja. Nggak usah panjang-panjang, nanti banyak lupa ya. Lebih baik sedikit-sedikit biar sedikit lupa. Nanti insya Allah pertemuan besok ada lusa ya, kita lusa. Jadi bulan Ramadan ini mungkin ada berapa kali pertemuan? 19, banyak juga. 19 kali pertemuan, tapi nanti ada selang-selang, ada juga nanti ada jadwalnya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.